Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak, ini berbeda. Tapi Huo Ruli melambaikan tangannya dan menghela nafas. Aku tahu tuanmu tidak sengaja menyakiti YR. Faktanya, dia memaksa dirinya untuk berhenti setelah menyadari kesalahannya atau YR akan pergi tanpa mayat, apalagi hidup. Jadi dia benar ketika dia mengatakan bahwa YR yang menyebabkan semua ini pada dirinya sendiri. Tapi YR adalah putraku satu-satunya dan aku benar-benar kehilangan ketenangan setelah pukulan mengerikan saat itu. Saya tidak bisa tenang setiap kali saya melihat kondisi YR. Huo Ruli menggelengkan kepalanya, sudahlah, lupakan saja. Bagaimanapun, aku adalah yang meracuni Mu Bingyun dan kesalahan sepenuhnya ada pada diriku. Tentu saja, syukurlah dia baik-baik saja sekarang dan bahkan YR pun sudah pulih. Ketika saatnya tiba, aku akan mengunjungi alam Snow Song secara pribadi dan membiarkan, maksudku tuanmu melakukan apapun yang dia inginkan denganku. Selama dia tidak membunuhku, aku bahkan tidak akan membalas. Sejak Huo Ye diselamatkan, Huo Ruli tampaknya telah membuka lembaran baru. Baru kemarin dia masih membenci nyali Mu Bingyun tapi hari ini dia siap menerima hukuman apapun karena kesembuhan Huo Ye. Faktanya, dia telah merenungkan tindakannya atas kemauannya sendiri. Namun, penyelamatanmu terhadap YR adalah masalah yang sama sekali berbeda. Huo Ruli memukul dadanya sendiri dengan kuat sekali. Aku, Huo Ruli, tidak akan menarik kembali sepatah kata pun dari apa yang aku janjikan padamu sebelumnya. Watak Huo Ruli benar-benar unik. Meskipun dia adalah master sekte utama dari sekte Gagak Emas, dia tidak ragu-ragu untuk memberikan janji yang begitu berat kepada juniornya, dan yang bahkan tidak banyak dia ketahui, janji yang begitu penting. Saudara Yun, jika kamu menghadapi masalah sulit di masa depan, kamu benar-benar tidak boleh bersikap sopan, kamu dengar. Huo Ye juga tersenyum, ayahku selalu berkarakter seperti itu. Dia tidak akan bisa makan atau tidur nyenyak jika dia tidak membalas budi ini. Baiklah, Yun Che berhenti berusaha menolak tawaran itu, kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan saat meminta bantuan yang sulit darimu, Master Sekte Huo. Haha. Sekarang lebih seperti itu. Huo Ruli sedang tertawa keras ketika dia tiba-tiba menghentikan dirinya. Kemudian, dia mengeluarkan giok transmisi suara berwarna emas sebelum terlihat bersemangat dan senang. Huo Poyun buru-buru bertanya saat melihat ini, apakah naga bertanduk kuno sudah muncul, Tuan? Huo Ruli mencengkeram giok transmisi suara erat-erat dan mengangguk kuat, benar. Naga bertanduk kuno akhirnya muncul dan jaraknya hanya sekitar 3.500 km dari sini. Poyun, kirim pesan ke semua tetua yang mengawasi penjara Inferno dan beritahu bahwa naga bertanduk kuno telah muncul sekarang. Suruh mereka mundur secepat mungkin. Baiklah. Huo Poyun buru-buru mengeluarkan giok transmisi suaranya dan menutup matanya, mengirimkan pesan jiwa ke kejauhan. Saya akan segera menghubungi tuan saya. Yun Che juga meraih giok terukir Ice Phoenix-nya pada saat yang sama tetapi Huo Ruli melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, mengingat kekuatan tuanmu dia pastilah orang pertama yang menemukan naga bertanduk kuno itu. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk memberitahunya tentang penampilannya. Selain itu, dia mungkin sudah menghancurkan giok transmisi suaranya. Dia menghancurkan giok transmisi suaranya. Mengapa? Itu karena dia perlu memusatkan konsentrasi penuhnya pada pertarungan saat dia melawan naga bertanduk kuno. Jika seseorang mengiriminya pesan selama pertempuran, gangguan sepersekian detik pun dapat membahayakannya. Di masa lalu, hal pertama yang dilakukan tuanmu sebelum melawan naga bertanduk kuno adalah menghancurkan giok transmisi suaranya, jelas Huo Ruli. Yun Che mengangguk, aku mengerti. Jadi dia tidak ingin ada yang mengganggunya, nampaknya guru hanya sedikit lebih kuat dari naga bertanduk kuno.
Kalau tidak, dia tidak akan mengambil keputusan seperti itu. Mari kita berharap semuanya akan berjalan sesuai harapan. Jelas sekali bahwa semua orang di alam Dewa Api merasa cukup optimis dengan perburuan naga bertanduk kali ini. Faktanya, Mu Xuanyin sendiri merasa optimis. Tentu saja ada beberapa alasan di balik optimisme mereka. Pertama, mereka hampir berhasil membunuh naga bertanduk kuno terakhir kali. Kedua, kekuatan Mu Xuanyin jauh lebih besar daripada 1000 tahun yang lalu. Ketiga, naga bertanduk kuno itu terluka karena kesalahan naganya. Yun Ce tidak tahu seberapa besar kekuatan Mu Xuanyin yang telah tumbuh dalam 1000 tahun terakhir dan dia pasti tidak tahu seberapa parah luka patahan naga pada naga bertanduk kuno tapi, entah kenapa, dia tidak tahu, merasa bersemangat dan penuh harap setelah mendengar kemunculan naga bertanduk itu. Nyatanya, perasaan khawatir dan jengkel yang tiba-tiba malah melanda dirinya. Apakah dia mengkhawatirkan keselamatan tuannya? Yun Ce menggelengkan kepalanya kuat-kuat sehingga dia bisa menyingkirkan pikiran-pikiran tidak logis ini bukan pertama kalinya tuannya melawan naga bertanduk dan dia selalu unggul dalam setiap pertempuran. Bahkan lebih baik lagi, dia hampir berhasil membunuhnya terakhir kali, jadi peluangnya untuk menang hanya akan lebih besar dan risiko kekalahannya lebih kecil melawan naga bertanduk yang terluka karena kesalahan naganya. Bahkan jika dia entah bagaimana dikalahkan dalam pertempuran, dia kalah, lebih dari cukup kuat untuk mundur tanpa terluka. Ya, istirahatlah dengan baik selagi aku pergi, oke. Huo Ruli berkata, kami pasti akan berhasil kali ini. Naga bertanduk itu adalah alasan sebenarnya kau terluka, jadi aku benar-benar akan mengambil tulangnya dan memasakkanmu sup naga kali ini. Huo Ye mengangguk sambil tersenyum. Aku juga merasa kita tidak akan gagal, ayah. Hahaha, ayo pergi. Huo Ruli meraih Yun Ce dan Huo Poyun dan segera bergegas menuju penjara Inferno seperti guntur. Saat ini, penjara Inferno penguburan dewa yang telah terbakar sejak zaman kuno terbakar lebih dahsyat dari sebelumnya, seolah-olah ada badai yang melandanya. Banyak pilar api yang menjulang ke udara dan menghanguskan langit. Sudah ada lusinan ahli tingkat tua dari 3 sekte besar alam Dewa Api yang berdiri di tepi penjara Inferno. Wajah mereka semua terlihat serius dan pakaian merah mereka menggembung karena diselimuti oleh energi yang dalam. Mereka menjaga agar gelombang panas dari penjara Inferno penguburan dewa tidak melewati mereka, demi melindungi murid-murid yang lebih muda. Mereka juga berada di sana untuk mencegah gelombang kejut pertempuran melanda tempat itu jika pertempuran bergeser ke utara. Saat ini, semua orang di 3 sekte besar yang menghadiri perburuan naga bertanduk kuno telah tiba. Jumlahnya tidak banyak tetapi jumlahnya masih hampir 1000 orang. Terlepas dari perbedaan mereka, orang-orang berkumpul di satu tempat dan orang yang paling dekat dengan tepian berjarak kurang dari 100 langkah dari penjara Inferno penguburan dewa. Mengapa mereka semua berkumpul di satu tempat? Yun Ce bertanya dengan heran. Haha, kamu akan segera tahu. Huo Ruli tertawa sebelum turun dengan cepat ke tempat paling depan dalam kelompok. Master Sekte Burung Vermilion Yan Wanchang dan Master Sekte Phoenix Yan Juhai berdiri bahu-membahu di tempat pendaratan yang dipilih Huo Ruli. Di belakang mereka, Yun Ce melihat wajah familiar Yan Zuo dan Yan Mingxuan. Lebih jauh lagi, dia bisa melihat banyak tetua dan murid berdiri dengan tertib dan memasang ekspresi gembira di wajah mereka. Murid-murid yang lebih muda sangat bersemangat mengingat ini akan menjadi pertama kalinya mereka menyaksikan naga bertanduk kuno yang legendaris dengan mata kepala mereka sendiri. Kamu sudah datang. Yan Wanchang berbalik dan mengangguk perlahan pada ketiganya. Master Sekte Yan, Raja Alam Snow Song pasti sudah dekat dengan naga bertanduk kuno sekarang, saya yakin. Mari kita mulai, kata Yan Juhai. Yan Wanchang mengangguk dan maju beberapa langkah. Api Vermilion Bird menyala tanpa suara dan tiba-tiba dari kakinya sebelum menyebar ke arah penjara Inferno penguburan dewa dan dengan cepat masuk. Segera,
mereka terhubung dengan api neraka. Garis api segera menghubungkan tubuh Yan Wanchang dan penjara inferno penguburan dewa. Yan Wanchang menutup matanya dan suara-suara di sekitarnya menjadi pelan pada saat yang hampir bersamaan. Beberapa murid yang lebih muda bahkan menahan nafas mereka. Apa yang dia lakukan? Yunce berpikir dengan heran dan ragu. Semua orang sedang menatap Yan Wanchang sekarang. Keheningan berlangsung sangat lama. 15 menit kemudian, Yan Wanchang akhirnya membuka matanya dan mengayunkan lengan kirinya ke atas. Telapak tangannya mengarah ke samping dan ke atas menuju langit saat formasi raksasa tiba-tiba menyala di udara. Formasi mendalam ditutupi oleh api terkompresi. Tangan Yan Wanchang membuat gerakan berbeda dan api di dalam formasi mendalam langsung menghilang. Kemudian, gambaran lautan api yang besar dan jelas muncul dengan jelas di dalam formasi. Ada seekor binatang raksasa bersisik api yang mengambang tepat di tengah-tengah gambar. Kepala binatang itu sangat besar dan tanduknya yang panjang dan bercabang tiga menyala dengan nyala api yang membumbung tinggi. Meski terlihat garang dan jahat, kepala naga itu masih bisa dikenali pada pandangan pertama. Badan dan cakarnya jauh lebih panjang dan tebal daripada naga api manapun yang pernah dilihat Yunce di masa lalu dan ekornya mirip dengan ular piton raksasa karena jauh lebih panjang dari badannya. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik merah dan cahaya menyala terpantul dari setiap sisik tersebut. Aura mengintimidasi ditransmisikan dari gambar formasi mendalam. Itu membuat setiap murid muda menjadi pucat karena terkejut. Jadi ini, naga bertanduk kuno. Mata Huo Poyun membelalak saat dia bergumam pelan, seperti yang guru jelaskan. Tetap saja, ini jauh lebih menakutkan daripada yang digambarkan dalam deskripsi. Binatang raksasa ini tidak lain adalah naga bertanduk kuno. Lebih tepatnya, itu adalah naga bertanduk kuno yang akan dilawan Mu Xuanyin. Yunce terkejut melebihi kata-kata. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini merupakan pembiasan persepsi spiritual? Yan Wanchang berada di alam penguasa ilahi, jadi dia sangat kuat. Tetap saja, naga bertanduk kuno ini berjarak 3.500 km jauhnya dari tempat mereka berada sekarang. Tidak peduli betapa kuatnya dia, kedengarannya mustahil untuk memperluas persepsi spiritual seseorang hingga 3.500 km, apalagi memvisualisasikannya sedemikian rupa. Indra spiritual Master Sekte yang sekuat ini. Yunce tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Huo Poyun kembali sadar dan menggelengkan kepalanya untuk menjelaskan, bukan itu masalahnya. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, Saudara Yun, tetapi ini sebenarnya adalah proyeksi wasiat khusus yang dibuat oleh Master Sekte Yan dengan kekuatan api burung vermilion. Istimewa, akankah proyeksi? Yunce tampak semakin bingung. Ini adalah kemampuan jiwa khusus yang hanya dapat digunakan oleh mereka yang memiliki kekuatan api dan jiwa burung vermilion. Nyala api memungkinkan seorang praktisi untuk memperluas keinginan vermilion bird mereka ke tempat manapun yang memiliki api, jadi selama ada api, keinginan penggarap ada di mana-mana. Huo Poyun menunjuk pada garis yang terbakar antara Yan Wanchang dan penjara inferno penguburan dewa. Jika kamu mengamati garis yang terbakar itu, kamu akan melihat bahwa itu adalah hubungan yang mentransmisikan vermilion Bird-Will dari Master Sekte Yan sampai ke penguburan dewa. Api penjara inferno penguburan dewa kemudian kembali dan mencerminkan segala sesuatu yang terjadi di tempat naga bertanduk kuno itu. Faktanya, teknik ini tidak hanya memproyeksikan gambar saja. Ia bahkan dapat memproyeksikan suara dan aura secara kasar. Yunce mengangguk sedikit setelah merenung sejenak. Dia mulai memahami cara kerja teknik ini. Sederhananya, vermilion Bird-Will dihantarkan melalui api dan bisa menjangkau kemana saja selama ada api, ciri khasnya mirip dengan penghantaran listrik. Karena penjara inferno penguburan dewa penuh dengan api, secara teoritis seseorang bisa melakukan kemauan mereka dimanapun di tempat itu selama mereka memiliki kekuatan mental yang cukup.
Sayangnya, kedalaman penjara Inferno penguburan dewa terlalu mengerikan. Bahkan dengan kekuatan Master Sekte Yan, kekuatan dan kekuatan mentalnya akan langsung terbakar abis jika dia menyelidikinya lebih dalam dari 1 kilometer. Kalau tidak, kita tidak hanya bisa mendeteksi naga bertanduk kuno itu lebih cepat, kita juga bisa mempelajari rahasia yang ada di dasar penjara Inferno. Huo Poyun menghela nafas sedikit dengan menyesal. Alis Yunce bergerak sekali, proyeksi kehendak Vermilion Bird, sebuah kemampuan yang unik pada nyala api Vermilion Bird adalah kemampuan yang sangat menakutkan. Jika lautan api meletus saat pertempuran, kehendak Vermilion Bird dapat disebarkan untuk merasakan posisi, aura, dan tindakan setiap musuh selama mereka tergantung di dalam lautan api. Ini berarti seluruh zona pembakaran bisa menjadi mata kultivator. Api burung Vermilion. Saya mendengar dari guru saya bahwa kemampuan ini menghabiskan kekuatan mental dengan cukup cepat. Mengingat seberapa jauh pertarungannya, tingkat konsumsinya pasti sangat besar. Saya ragu Master Sekte Yan bisa bertahan lama, kata Huo Poyun lembut. Pada saat inilah sesuatu berubah pada aura yang diproyeksikan dari layar. Keretakan spasial berwarna biru tiba-tiba terkoyak dari langit dan sosok putih turun seperti mimpi. Guru, Yunce berseru dan segera mendongak setelah merasakan auranya. Mu Xuanyin menatap naga bertanduk kuno dengan mata sedingin es. Sosoknya tampak sangat kecil dibandingkan dengan naga bertanduk kuno, tetapi saat dia muncul, kekuatan yang bahkan menyelimuti langit dalam sekejap dan sepenuhnya menekan aura jahat musuhnya. Lautan api yang mendidih di sekelilingnya benar-benar mereda dan menjadi sunyi senyap, hampir seolah-olah langit biru telah menimpa mereka. Itu adalah Raja Alam Song Salju. Dia terlihat seperti Dewi. Wow. Seorang murid laki-laki Sekte Gagak Emas berkata dengan bingung. Ketika dia menyadari apa yang dia katakan beberapa saat kemudian, dia buru-buru menutup mulutnya saat tubuhnya bergetar. Api mengepul dan membanjiri langit di dalam penjara Inferno penguburan dewa, mengingatkan akan turunnya hari kiamat terakhir. Saat Mu Xuanyin muncul, sisik api yang menutupi seluruh tubuh naga bertanduk kuno itu berdiri tegak dan auranya langsung melonjak. Sekitar 500 km penjara Inferno juga meledak dengan dahsyat. Di tengah-tengah penjara Inferno yang mengamuk, auman naga bertanduk kuno terdengar sambil berkata dengan suara penuh kemarahan dan kebencian, "Ini kamu lagi. Kalian manusia yang jelek dan serakah, suatu hari nanti, kalian semua akan menderita kutukan surga." Mungkin tapi kamu tidak akan bisa hidup untuk melihat hari itu. Mu Xuanyin tanpa ekspresi saat suara dinginnya terdengar di langit. Cahaya biru muncul di atas tubuhnya. Tiba-tiba, lautan api yang mengamuk yang diciptakan oleh naga bertanduk kuno yang marah telah sepenuhnya padam. Bahkan api yang membubung tinggi di atas, yang menutupi langit, benar-benar padam. Setelah itu, cahaya biru sedingin es yang memancar dari bawah kaki Mu Xuanyin melesat ke arah naga dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, cahaya biru sedingin es ini juga mengaburkan pandangan semua orang. 3 Master Sekte Dewa Api yang dengan lekat-lekat menatap gambar yang diproyeksikan oleh formasi mendalam semuanya secara bersamaan meledak dalam teriakan ngeri. Adapun para murid muda dan tetua dari 3 sekte, mata mereka semua melotot keluar karena terkejut. Mereka menyaksikan lautan api berwarna darah yang mengamuk tiba-tiba berubah menjadi lautan es biru yang sunyi oleh Mu Xuanyin dengan lambaian tangannya yang sederhana. Bahkan hamparan luas warna biru telah muncul di langit merah abadi. Mulut Yunce juga ternganga, jika kejutannya lebih besar, mulutnya mungkin akan terlepas. Ini adalah penjara Inferno penguburan dewa, tempat bersemayamnya energi api paling ekstrim. Lautan api ini sama sekali tidak biasa, namun tiba-tiba semuanya berubah menjadi es. Kekuatan mengerikan dari guru ilahi telah ditunjukkan sepenuhnya. Setiap gerakan menimbulkan hasil yang mengubah langit dan bumi. Jika ada hantu yang hadir,
kemungkinan besar jiwa mereka juga akan gemetar karena syok. Meskipun murid-murid muda dari 3 Master Sekte Dewa Api telah lama mendengar desas-desus tentang kekuatan besar Raja Realem Lagu Salju, mereka sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa kekuatannya akan mencapai sedemikian rupa. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Realem King dalam proyeksi adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan, bahkan dalam mimpi terliar mereka sekalipun. Naga bertanduk kuno itu meraung saat terbungkus dalam es. Pada saat yang sama, penjara Inferno yang membeku tiba-tiba menghancurkan es yang menutupinya dan langit kembali terbakar. Kalian manusia serakah yang tercela, yang mulia ini akan membiarkan kalian semua dikuburkan di sini selamanya. Bum 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 bum. Seolah-olah puluhan ribu gunung berapi meletus pada saat yang bersamaan di atas penjara Inferno. Puluhan ribu api mulai berkobar dan melonjak, berubah menjadi naga api terbang saat mereka menabrak musuh angin dengan keras. Naga bertanduk kuno itu sendiri juga bergerak pada saat ini, menyerbu ke langit sebelum dengan kejam menghantam ke bawah dengan ekornya yang sangat besar yang bahkan lebih panjang dari tubuhnya sendiri sambil melepaskan aliran api naga. Bang! Terlepas dari betapa mengerikan dan kejamnya naga api itu, mereka semua dihentikan sebelum mencapai jarak beberapa ratus meter dari musuh angin. Adapun ekornya, yang tampaknya mampu menghancurkan sebuah benua, musuh angin diam-diam menyaksikannya turun sebelum akhirnya, dengan santai, mengulurkan telapak tangan. Meskipun kekuatan naga bertanduk kuno itu sangat menakutkan, panjang seluruh tubuhnya hanya 1 kilometer. Dalam ras naga, itu hanya bisa dianggap mungil. Tapi itu hanya terjadi pada perlombaan naga. Bagi musuh angin, ekor raksasa ini tidak diragukan lagi merupakan keberadaan yang sangat besar. Saat ekornya turun, ia membayangi seluruh tubuh musuh angin. Yang menghadapnya adalah telapak tangan musuh angin yang lembut, halus, dan terentang. Itu seperti pohon muda yang mencoba menghalangi gunung yang runtuh. Saat kedua belah pihak bertabrakan, gemuruh surga merasuki penjara. Tubuh musuh angin sedikit goyah saat naga bertanduk kuno itu tiba-tiba mengangkat ekornya lagi dan memindahkan tubuhnya dari tengah penjara Inferno kembali ke langit dengan teriakan keras yang menggetarkan telinga. Sosok musuh angin kabur saat dia menggunakan Moon Splitting Cascade untuk langsung muncul di depan naga bertanduk kuno itu, tangannya yang seputih salju menekan kepala naga itu. Matanya acuh tak acuh dan dingin ketika seberkas cahaya biru mulai berkedip di dalamnya. Aduh! Penjara Inferno meledak dengan gila-gilaan saat naga bertanduk kuno itu diledakkan terbang melintasi langit. Jeritan kesakitan terdengar saat ia terbang ribuan meter sebelum jatuh kembali ke penjara Inferno. Bagus! Huo Ruli tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hanya dalam kurun waktu 1000 tahun, kekuatan mendalam Raja Alam Snow Song telah meningkat hingga sejauh ini. Dia telah menekan naga bertanduk kuno itu sejak dia muncul. Di masa lalu, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, sungguh menakutkan. Ekspresi Yan Juhai menjadi intens. Bagi seorang ahli tingkat Divine Master, jarak beberapa ribu meter bukanlah apa-apa. Musuh angin menutup celah itu dalam sekejap saat pedang putih sedingin es muncul di tangannya. Pedang itu tipis dan panjang, dengan bagian terlebar tidak lebih dari beberapa sentimeter. Itu sepenuhnya memantulkan semua cahaya dan tidak berkilau, seperti sekelompok salju murni. Pedang putri salju, kata sesepuh Vermilion Bird dengan pelan. Naga bertanduk itu mengaum dengan marah, menyebabkan langit bergetar dan bumi berguncang. Pada saat ini, kekuatannya tiba-tiba melonjak hingga batasnya karena kemarahannya. Seluruh tubuhnya diselimuti api yang mencapai langit saat api penjara Inferno, yang mulai berkobar lebih hebat karena kegilaan naga, sepenuhnya menelan sosok musuh angin. Pedang putri salju di tangan musuh angin menari dengan lembut, menyelimuti langit yang penuh api dengan lapisan es yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghancurkannya sepenuhnya. Setelah itu, kekuatan Ice Phoenix,
bersama dengan kekuatan penyegelan dunianya, digunakan untuk menyelimuti naga bertanduk kuno tanpa ampun. Api membeku menjadi es dan es mencair kembali menjadi api saat manusia dan naga menari. Bentrokan antara dua eksistensi terkuat di alam lagu salju dan alam dewa api dalam hidup mereka telah dimulai. Karena bentrokan antara dua makhluk tingkat guru ilahi, seluruh penjara inferno penguburan dewa sepanjang 500.000 kilometer berubah menjadi kekacauan. Boom, boom. Di pantai utara penjara inferno, angin bertiup kencang saat gelombang api berderak dan berkobar, memicu teriakan teror dari para murid Dewa Api. Jika bukan karena para tetua alam Dewa Api yang menjaga sisi-sisinya dan menjaganya tetap tertutup rapat dengan kekuatan mereka, seluruh kelompok sudah lama dilalap oleh gelombang api yang bergolak. Area bentrokan itu berjarak puluhan ribu meter dari mereka, tapi fluktuasi energi yang diciptakan oleh bentrokan itu masih mampu menjangkau mereka. Bentrokan antara dua makhluk tingkat Divine Master, dan itu adalah pertarungan di mana mereka berdua berjuang untuk hidup mereka. Di seluruh alam dewa, ini sudah merupakan pemandangan yang tidak banyak praktisi yang cukup beruntung untuk melihatnya. Jika bukan karena proyeksi kehendak Sekte Burung Vermilion, bahkan jika mereka tahu apa yang terjadi, mereka sama sekali tidak akan bisa melihatnya, karena sangat mustahil bagi mereka untuk mendekati jarak pandang yang sesuai. Langit dalam proyeksi Vermilion terkadang berwarna merah tua dan terkadang biru sedingin es. Setiap kali kedua belah pihak bentrok, keduanya akan terbang mundur ratusan meter. Keduanya seperti dua pesawat ulang-alik yang terbang bolak-balik setiap saat. Saat Yun Ce menyaksikan pemandangan luar biasa ini terjadi di hadapannya, dia tiba-tiba teringat saat dia bertukar pukulan dengan tuannya, menyebabkan kulit kepalanya tiba-tiba mati rasa. Jelas bahwa ketika bertukar pukulan dengannya, tuannya bahkan belum menggunakan 1/10.000 kekuatannya sendiri, jika tidak, bahkan 100.000 nyawa tidak akan cukup baginya. Meskipun dia tidak bisa merasakan kekuatan dan bentrokan pada levelnya saat ini, dia masih bisa dengan jelas mengatakan bahwa Mu Suanyin memegang keuntungan, dan bahwa dia memiliki keuntungan yang cukup besar. Naga bertanduk kuno itu mendapat banyak tekanan setiap saat. Adapun serangan balik sesekali, mereka dengan mudah dicegah oleh Mu Suanyin. Meskipun dia tidak bisa merasakan kekuatan dan bentrokan pada levelnya saat ini, dia masih bisa dengan jelas mengatakan bahwa Mu Suanyin memegang keuntungan, dan bahwa dia memiliki keuntungan yang cukup besar. Naga bertanduk kuno itu mendapat banyak tekanan setiap saat. Adapun serangan balik sesekali, mereka dengan mudah dicegah oleh Mu Suanyin. Yun Ce juga bisa melihat bahwa meskipun Mu Suanyin telah memukulnya berkali-kali, tidak ada yang terlihat di atas naga itu yang berubah. Bahkan setetes darah pun tidak terlihat. Ini adalah pertahanan tubuh naga yang diakui oleh semua orang sebagai tubuh terkuat di antara semua makhluk hidup. Rasanya ada sesuatu yang tidak beres, tiba-tiba Yan Juhai berkata. Yan Wancang melirik Yan Juhai sambil berkata, sepertinya Master Sekte Yan juga telah menemukannya. Yan Juhai perlahan mengangguk. Kesalahan naganya tidak mengandung bekas luka apapun, ini sangat aneh. Kalau bagian lainnya, tidak aneh jika lukanya pulih tapi kesalahan naganya, bagaimana mungkin bisa pulih sedemikian rupa hanya dalam 1000 tahun. Tatapan Yun Ce terfokus pada proyeksi Vermilion memusatkan pikirannya, dia menatap gambar itu. Dengan sangat cepat, dia melihat area yang berpusat di dalam perut naga bertanduk kuno yang warnanya lebih merah tua dibandingkan sekelilingnya. Itu adalah kesalahan naga bertanduk itu. Ah! Huo Poyun dengan bingung berbalik, bagaimana bisa? Bukankah kesalahan naga tidak mungkin pulih sepenuhnya dalam 1000 tahun? Cedera yang diderita naga bertanduk 1000 tahun yang lalu merupakan faktor penting keberhasilan mereka membunuh naga kali ini. Namun, pada saat ini, kesalahan naga-naga, sama sekali tidak ada cedera apapun, seolah-olah tidak pernah terluka sedikit pun.
Ini, ekspresi Huo Ruli juga berubah. Sepertinya kita salah perhitungan, desah Yan Juhai. Untuk naga bertanduk normal, mungkin tidak mungkin menyembuhkan kesalahan naganya yang terluka dalam 1000 tahun. Namun, naga purba ini bukanlah naga bertanduk biasa. Itu adalah salah satu yang dilahirkan oleh penjara Inferno yang mengubur dewa. Oleh karena itu, secara alami ia dapat menggunakan kekuatan penjara Inferno penguburan dewa untuk membantunya memulihkan kesalahan naganya. Jika seperti ini, maka bukan tidak mungkin ia bisa menyembuhkan kesalahan naganya dalam waktu 1000 tahun. Hanya saja, kami selalu mengabaikan kemungkinan ini di masa lalu. Ini memang satu-satunya penjelasan yang mungkin. Ketiga Master Sekte Agung secara bersamaan mengencangkan alis mereka saat suasana di sekitar juga menjadi agak tertekan. Karena kesalahan naga bertanduk telah pulih, kemungkinan mereka berhasil membunuh naga itu juga menurun drastis, dan jika naga itu tidak dapat dibunuh, maka upaya terobosan Huo Poyun akan terpengaruh, yang berarti seluruh masa depan alam Dewa Api dapat terpengaruh. Ini adalah pertama kalinya dan kemungkinan besar terakhir kalinya, sepanjang sejarah di mana seseorang bisa memasuki mutiara surga abadi untuk diolah selama 3000 tahun. Jika seseorang melewatkan kesempatan ini, mungkin tidak akan pernah datang lagi. Meski demikian, kita tidak perlu terlalu pesimis hanya karena hal ini. Setelah hening sejenak, Yan Wancang perlahan berkata, kalian berdua juga telah melihat kekuatan Snow Song Realm King. Dibandingkan 1000 tahun yang lalu, kekuatannya telah meningkat lebih dari 1 level. Adapun naga bertanduk kuno, jelas sudah menggunakan kekuatan penuhnya, namun masih sepenuhnya ditekan dan ditekan oleh Raja Alam Snow Song. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. 1000 tahun yang lalu, kami juga bertarung melawan naga bertanduk kuno dengan kesalahan naga yang tidak terluka. Jika bukan karena kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga serta naga yang melarikan diri dengan cepat setelah selesai melepaskan diri, kemungkinan besar kita sudah berhasil. Kali ini, mengingat kekuatan Raja Alam Snow Song, tidak ada alasan bagi kita untuk gagal. Mungkin, bahkan dalam 20 jam. Tidak, seharusnya lebih pendek dari itu. Yan Juhai tersenyum, secara teori, kepadatan energi manusia tidak dapat dibandingkan dengan kepadatan energi naga. Jadi, dalam pertarungan, Snow Song akan menghabiskan sebagian besar energinya daripada naga setelah beberapa jam, yang mengakibatkan melemahnya secara bertahap. Namun, Raja Alam Snow Song selalu dengan rajin mengembangkan kekuatannya yang dalam. Bahkan belum bisa dipastikan, apakah naga bertanduk itu mampu bertahan selama itu. Dalam hal ini, peluang keberhasilan kita tidak hanya jauh lebih tinggi, tetapi waktu yang diperlukan juga akan sangat berkurang. Bagus. Huo Ruli dengan penuh semangat menggelengkan kepalanya saat wajahnya yang sebelumnya kecewa tiba-tiba dipenuhi dengan harapan yang mendalam lagi. Di antara makhluk-makhluk dengan level yang sama, naga adalah makhluk yang benar-benar tak terkalahkan. Membunuh seekor naga 10 kali lebih sulit daripada membunuh seseorang dengan level yang sama. Dan tubuh serta vitalitas naga yang besar dan tak tertandingi ini telah mencapai tingkat master ilahi. Kecuali jika kekuatan yang digunakan cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Berdasarkan penampilan Mu Suanyin saat ini, akan memakan waktu yang relatif lama baginya untuk membunuhnya. Namun, mereka hanya punya waktu 24 jam untuk membunuhnya. Setelah 24 jam, ia akan selesai melepaskan sisiknya, memungkinkannya masuk kembali ke dalam penjara Inferno penguburan dewa lagi tanpa terbakar menjadi abu. Setelah 24 jam berlalu, ia akan dapat melarikan diri dengan aman. Tapi, seperti yang dikatakan Yan Juhai, ketika membandingkan kepadatan kekuatan besar antara manusia dan naga secara teori, naga jauh lebih baik. Meskipun naga bertanduk kuno itu tidak sekuat Mu Suanyin dalam hal kekuatan,
cadangan energinya jauh lebih padat dan lebih dalam, dan lebih banyak lagi. Jadi, jika 12 jam telah berlalu dan tidak ada satupun luka parah yang terjadi, kemungkinan berhasil membunuh naga itu akan berkurang secara bertahap, karena Mu Xuanyin akan menghabiskan lebih dari 70% energinya sementara naga bertanduk kuno akan mengkonsumsi lebih dari 70% energinya, bahkan tidak menghabiskan setengah energinya. Percakapan antara tiga master sekte menyebabkan Yun Ce menghembuskan napas dalam hati. Setidaknya, percakapan mereka memberinya ketenangan pikiran. Ketiga master sekte semuanya sepakat bahwa kekuatan mendalam tuannya jauh lebih kuat daripada 1000 tahun yang lalu dan bahwa dia saat ini sepenuhnya menekan naga itu. Tidak mungkin mereka salah. Jadi, terlepas dari berhasil atau tidaknya perburuan itu, setidaknya tuannya tidak akan berada dalam bahaya. Lautan api terus menggeliat tanpa henti. Melalui bumi di bawah mereka, mereka bisa merasakan getaran yang terus-menerus. Mata semua orang tertuju pada proyeksi Vermilion Bird. Tidak ada yang berani memalingkan muka meski hanya sesaat, karena kemungkinan besar ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidup mereka untuk mengalami pemandangan seperti itu. 1 jam telah berlalu namun pertarungan sengit di tengah penjara Inferno belum mereda sama sekali. Sebaliknya, itu malah menjadi lebih intens. Pupil mata Mu Xuanyin menjadi cerah hingga terlihat seperti mengeluarkan embun beku dan pakaian seputih saljunya masih bebas noda. Sedangkan untuk naga bertanduk kuno, tubuhnya sudah dipenuhi luka pedang dan berlumuran darahnya sendiri. Terlebih lagi, hampir 30% sisiknya telah rusak. Wajah Yan Wanchang, Yan Zhuhai, dan Huo Ruli menjadi semakin gembira setiap saat-saat mereka semua mengepalkan tangan karena kegembiraan. Meskipun luka-luka ini masih merupakan masalah kecil bagi naga bertanduk kuno, Mu Xuanyin membutuhkan waktu 2 jam penuh untuk menimbulkan luka sedemikian rupa terakhir kali. Tapi kali ini, tidak lebih dari 1 jam. Roh-roh rendahan yang dibawa oleh pemulihan kesalahan naga bertanduk telah benar-benar menghilang tanpa jejak. Ketika semakin banyak luka muncul di tubuh naga bertanduk kuno, mereka semua mulai melihat gambaran kesuksesan yang semakin jelas. Di masa lalu, mereka sangat takut dan tidak menerima kekuatan Mu Xuanyin, tetapi sekarang, mereka merasa sangat beruntung karenanya. Saudara Yun, tuanmu benar-benar, Huo Poyun menelan ludah, benar-benar terlalu kuat. Kali ini, kita harus bisa melakukannya. Hehe, Yun Ce tertawa dan kemudian tiba-tiba berkata, Saudara Poyun, serta 3 master sekte, junior ini merasa itu agak tidak tertahankan. Saya mungkin harus pergi sebentar. Kata-kata Yun Ce menyebabkan ketiga master sekte secara bersamaan menoleh dan menatapnya. Fokus mereka sebelumnya terkonsentrasi pada proyeksi Vermilion Bird, tetapi sekarang, saat mereka melihat Yun Ce, mereka menyadari bahwa wajahnya telah menjadi merah menyala dan tubuhnya basah oleh keringat. Pada saat ini, mereka akhirnya ingat bahwa Yun Ce adalah murid alam Snow Song yang kultivasinya hanya mencapai alam asal ilahi. Seharusnya mustahil baginya untuk menahan aura penjara Inferno begitu lama.